makna Hari Perempuan menurutku itu kayak ajang untuk merefleksikan diri gitu. Jadi kayak sejauh mana aku sebagai perempuan udah survive, udah sadar dengan apa yang terjadi gitu. Karena menurutku seorang perempuan itu adalah seorang perempuan yang berani, yang tentu saja dia harus bisa speak up gitu. Perempuan yang cerdas, yang bisa menerima dirinya dia, yang nggak terpengaruh sama beauty standard saat ini. Terus dia juga bisa berkembang. Dia bisa berkembang dan dia tahu di mana tempat dia tumbuh. Dia juga nantinya dari tempat tumbuh itu dia bisa mengembangkan diri, entah dia akan menjadi seorang ibu, atau dia akan menjadi seorang istri, atau dia akan menjadi seorang wanita karir. Pertama bukan penting sih, tapi pertama itu kita harus sadar dulu gitu loh, sadar dengan diri kita sendiri, kemampuan diri kita, baru dari situ kita bisa bergerak, kita bisa menyuarakan hak-hak kita gitu, kesetaraan dan membuktikan bahwa diri kita itu bisa gitu, dan itu penting gitu, karena nggak cuma perempuan aja nggak cuma laki-laki aja yang dituntut harus bisa berkarya dan segala macam. Perempuan itu bisa gitu, dan perempuan itu bisa menunjukkan bahwa dia itu memiliki power yang beda dengan pria gitu. Jadi dia punya ciri khas sendiri, dia punya titik nyamannya dia sendiri sama dirinya dia, sehingga dia mampu menunjukkan hal itu gitu. Itu dimulai aja dari sebuah keluarga, dari yang paling dekat dulu deh, keluarga gitu. Selama ini kan di Indonesia itu stereotipnya bahwa lelaki yang menjadi pemimpin keluarga gitu. Sementara tugasnya perempuan itu cuma nurut kata suami, mengurus anak, terus bekerja di dapur gitu. Menurutku dari keluarga itu aja udah jelas-jelas ada ketimpangan tugas antara si suami dan istri gitu. Sedangkan kalau misalnya dari pernikahan, menurutku sendiri pernikahan itu adalah tim yang dibentuk untuk seumur hidup gitu. Jadi kita itu harus sama-sama going through up and downs-nya itu ya bareng-bareng gitu. Jadi intinya sama-sama saling mendukung aja gitu seharusnya, bukannya memposisikan dan membatas-batasi tugasnya pria dan wanita tuh seperti ini. Itu contoh yang paling kecil dari keluarga. Itu aja sih. Di jalan itu aku sering banget di catcalling, pernah sampai diikutin sama beberapa strangers gitu. Terus waktu kecil bahkan aku pernah diikutin sama orang yang gak dikenal, sampai aku harus masuk ke rumah yang aku gak tahu itu rumah siapa gitu loh, biar tuh orang tuh pergi gitu loh, karena itu udah mencurigakan abis gitu. Sampai aku ingat banget waktu itu aku pernah pulang sekolah juga di catcalling, bahkan sampai diikutin juga, terus akhirnya sampai aku harus jalan ngempet-ngempet sama ibu-ibu gitu, biar disangkanya aku jalannya nggak sendirian, berdua. Itu aku sering banget sih, bahkan sampai sekarang pun ketika pulang kerja itu kayak neng gitu kan. Pas aku kan pulang kerja naik busway gitu, dan pas mau ke halte busway itu banyak banget sih yang paling kayak gitu. Makanya aku kalau pulang kerja tuh gak pakai headset biar nggak dengar itu semua gitu loh. Pesanku sih jangan takut untuk menyampaikan pendapat kalian, jangan pernah ngerasa minder dengan kondisi kalian sekarang, jangan pernah jangan mendengarkan beauty standards yang ada di lingkungan kita gitu, karena menurutku setiap perempuan itu pasti punya ciri dan punya kecantikannya masing-masing, dan kita tuh harus bisa menunjukkan hal itu gitu kepada orang, dan kita tuh bisa membuktikan hal tersebut gitu, bahwa kita percaya diri dengan kondisi kita yang sekarang, dan kita bisa jadi perempuan dengan versi terbaik kita gitu.